Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Buji Utami, NIM 54, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempresentasikan kunjungan industri virtual PT Indofood untuk memenuhi tugas mata kuliah Industri Kimia, dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsi, MSI. Salah satu produk yang dibuat oleh PT Indofood adalah mie instan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Keistimewaan terigu di antara serealia lainnya adalah kemampuan membentuk gluten pada saat terigu dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada adonan mie menyebabkan mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan dan pemasakan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah screw, mixer, dough feeder, dough sheet, laminate roller, continuous roller, sliter, steamer, cutter, fryer, cooler, packer, etiket sealing mesin, karton sealing mesin. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, air alkali, zat pewarna kuning, garam dapur, dan air. Selanjutnya adalah proses pembuatan atau produksi mie instan. Yang pertama adalah penuangan dalam screw conveyor. Bahan-bahan seperti tepung terigu dan tepung tapioka dituangkan ke dalam mesin screw conveyor. Fungsi dari mesin ini yaitu mengayak tepung terigu dan tepung tapioka sehingga bebas dari cemaran fisik seperti kerikil, kutu, benang, dan lain-lain, dan menaikkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mesin mixer. Yang kedua adalah proses mixing. Proses mixing yaitu proses pencampuran dan pengadukan bahan dasar dan bahan penunjang seperti tepung tapioka, air alkali untuk memperoleh adonan yang homogen dan cukup kadar airnya. Prinsip dari proses ini yaitu penguraian senyawa protein yang terkandung dalam tepung terigu yang berlangsung secara enzimatis dan air sebagai medium pembantu. Larutan alkali ini akan memberikan rasa dan aroma, warna kuning, dan kekukuhan serta keelastisan tekstur mie. Yang ketiga adalah roll sheeting dan slitting. Proses roll sheeting yaitu proses di mana adonan dibentuk menjadi lembaran-lembaran mie melalui beberapa roll sheet sampai tercapai ketebalan yang standar. Sedangkan proses slitting adalah proses pembentukan lembaran mie menjadi untayan-untayan mie bergelombang. Yang keempat adalah steaming. Steaming merupakan proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan steam atau uap air panas. Tujuan dari proses ini adalah untuk memasak mie mentah menjadi mie masak dengan sifat fisik tetap. Yang kelima adalah cutting dan folding. Cutting adalah proses pemotongan untayan-untayan mie bergelombang dengan ukuran tertentu yang sesuai dengan standar. Sedangkan folding merupakan proses pelipatan mie menjadi dua lipat yang sama panjang. Yang keenam adalah frying. Frying merupakan proses penggorengan dengan pemberian sejumlah panas pada bahan dengan media minyak atau lemak. Tujuan proses ini yaitu untuk mengurangi kadar air bahan dan kemantapan pati tergelatinisasi. Yang ketujuh adalah cooler. Cooling adalah proses pendinginan mie setelah proses penggorengan yang dilakukan dengan cara mengangkut mie ke dalam ruang atau lorong yang dilengkapi dengan sejumlah kipas untuk menghembuskan sejumlah udara segar. Proses pendinginan mie dilakukan selama 165 detik yang bertujuan untuk mendinginkan mie panas hingga diperoleh suhu mendekati suhu kamar, yaitu kurang lebih 30-32 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Proses yang terakhir adalah packing. Packing atau pengemasan mie adalah pembungkus mie, saus, minyak, bumbu, dan lain-lain dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tujuan dari pengemasan adalah untuk melindungi dari kemungkinan tercemar atau rusak, misalnya berupa debu dan kotoran tangan, kelembapan oksigen di udara, dan sinar matahari atau sinar lainnya, sehingga mie tidak mengalami penurunan kualitas sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah produk akhir. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menghasilkan berbagai macam produk mie instan dengan merek dan rasa yang berbeda, seperti yang tercantum pada tabel di samping. Selanjutnya adalah pengolahan limbah. Ceceran tepung digunakan untuk campuran, mie hancur pecah yaitu mie jatuh yang sudah kotor digiling menjadi satu untuk pakanan ternak. Mie hancur halus yaitu mie yang masih bersih dikirim ke PT ISM FID Indofood Sukses Makmur
food ingredient untuk diolah menjadi bumbu koya, karton, kantong tepung, dan lain-lain dijual ke beberapa supplier dengan cara dilelang. Selanjutnya adalah K3 di PT Indofood. Yang pertama adalah jaminan kemampuan, yaitu SDM, sarana dan dana, integrasi, tanggung jawab dan tanggung gugat, konsultasi, motivasi dan kesadaran, pelatihan dan kompetensi kerja. Yang kedua adalah identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, yaitu identifikasi sumber bahaya, penilaian resiko, tindakan pengendalian, prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana, prosedur menghadapi insiden, dan prosedur rencana pemulihan keadaan darurat. Yang ketiga adalah pengukuran dan evaluasi, yaitu inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan selanjutnya adalah kandungan kimia dalam produk. Yang pertama ada air alkali atau Na2CO3. Air alkali adalah larutan yang dibuat dari air murni yang telah mengalami pendinginan atau chilling water, yang ditambah dengan sejumlah garam dan ingredient lain termasuk zat pewarna. Air alkali berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie, meningkatkan kehalusan tekstur, serta meningkatkan sifat kenyal. Garam dapur atau NaCl. Dalam pembuatan mie, penambahan garam dapur untuk memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta untuk mengikat air. Selain itu, garam dapur dapat untuk menghambat aktivitas enzim protease dan amilase, sehingga adonan tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Yang selanjutnya adalah manfaat mie instan. Mie yang terbuat dari terigu mengandung karbohidrat dalam jumlah yang besar, dapat diolah dengan mudah dan disajikan secara praktis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.